Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru yang ada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia? Jumpa kembali di channel Kang Safar. Di video kali ini kembali saya akan berbagi informasi untuk Bapak dan Ibu terkait dengan pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2025. Informasi kali ini Bapak Ibu berkaitan dengan 4 tahap pembelajaran PPG dalam jabatan Kemenag tahun 2025. Nah, saat ini beberapa hari kemarin, sudah dibuka ya pendaftaran ataupun seleksi administrasi PPG dalam jabatan untuk guru madrasah pada mata pelajaran umum Bapak Ibu ya. Dan tentunya di antara Bapak Ibu juga sudah, mendaftar ya jika yang sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan begitu. Nah, sambil menunggu pengumuman hasil seleksi administrasinya Bapak Ibu, maka tidak ada salahnya untuk menyimak video ini supaya Bapak Ibu memahami, atau punya gambaran terkait tahapan pembelajaran PPG dalam jabatan untuk guru madrasah ya pada mapel umum tahun 2025. Nah, seperti apa informasinya Bapak Ibu? Mari kita sama-sama simak videonya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, seperti, diketahui bahwa PPG dalam jabatan tahun 2025 ini merupakan program pendidikan profesi bagi guru yang telah mengajar dan memenuhi syarat akademik. Proses PPG yang dilaksanakan secara daring dan terstruktur, mulai dari pendalaman materi hingga uji kompetensi mahasiswa atau yang biasa disebut dengan UKM PPG. Ini gambaran, terkait dengan pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2025 Bapak Ibu. Kemudian seperti, yang sudah diketahui ya tentunya oleh Bapak Ibu, terkait dengan isi surat edaran, ini adalah lampiran surat edaran yang beberapa waktu yang lalu ya sudah diumumkan begitu Bapak Ibu terkait dengan jadwal ya, jadwal tahapan PPG, dalam jabatan bagi guru madrasah mata pelajaran umum tahun 2025. Nah kemarin Bapak Ibu di tanggal 15 sampai tanggal 18 ya, itu adalah tahapan pendaftaran seleksi administrasinya ya. Jadi sudah selesai tahapan pendaftarannya. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang ini berada di tahapan yang kedua Bapak Ibu nih ya, verifikasi dan, validasi ya, sampai tanggal 20, 15 sampai tanggal 20. Nah, sekarang sudah tanggal 21 ya Bapak Ibu ya, sudah tanggal 21, sehingga tinggal menunggu proses verifikasi ini mestinya sudah selesai Bapak Ibu ya. Proses verbalnya ini sudah selesai, tinggal nanti menunggu di tanggal 26 itu adalah pengumuman hasil seleksi administrasinya dan termasuk juga sekaligus di sini penempatan LPTK begitu Bapak Ibu. Kemudian nanti di tanggal 26 sampai 31 ya setelah pengumuman, itu akan dilakukan lapor diri ya Bapak Ibu ke LPTK masing-masing. Lalu di tanggal 1 sampai 5 Juni itu ada orientasi LPTK-nya, lalu tanggal 6 Juni sampai 18 Juli, ini adalah pelaksanaan PPG-nya Bapak Ibu. Lalu nanti di tanggal 20 Juli sampai dengan selesai adalah pelaksanaan UKM PPG. Nah ini gambaran alurnya Bapak Ibu ya, alur kegiatan-kegiatannya sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Nah, kemudian kita lihat, informasi selanjutnya Bapak Ibu, ini kaitannya dengan tahapan pembelajarannya begitu ya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sudah, insyaallah ya, selama persyaratan, administrasinya lengkap Bapak Ibu, selama berkas yang Bapak Ibu upload atau yang Bapak Ibu kirimkan itu, sudah betul-betul sesuai, kemudian nanti di pengumuman insyaallah lulus Bapak Ibu ya, lulus seleksi administrasi, maka selanjutnya Bapak Ibu, akan melaksanakan lapor diri ya, yang kemudian nanti setelah itu akan melaksanakan, pembelajaran ya, pembelajaran yang dilakukan secara daring. Nah, di dalam pembelajaran PPG nanti yang Bapak Ibu akan, lalui Bapak Ibu ya, khususnya bagi yang nanti, lulus seleksi administrasi, ini paling tidak ada 4 tahapan Bapak Ibu ya. Secara umumnya ada 4 tahapan di dalam sistem pembelajaran PPG dalam jabatan Kemenag tahun 2025. Nah, 4 tahapan itu apa saja? Yang pertama ini ada pendalaman materi Bapak Ibu ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian yang kedua ada pengembangan perangkat pembelajaran. Lalu yang ketiganya ada induksi dan tryout ya atau TO. Lalu tahapan yang keempatnya ada uji kompetensi mahasiswa PPG atau UKM PPG gitu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ada secara umum ya. Ini ada 4 tahapan penting dalam sistem pembelajaran PPG nanti ya.
ada pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, induksi dan tryout, dan uji kompetensi mahasiswa PPG atau UKM PPG. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan bahas satu persatu ya, setiap tahapannya. Nah, yang pertama ini tadi tahapan pendalaman materi. Nah, kegiatan ini Bapak Ibu, maksudnya pendalaman materi ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi, Bapak Ibu ya dalam hal pedagogik dan juga profesional. Melalui apa saja kegiatannya? Yang pertama nanti ada pretest modul Bapak Ibu, ya nanti ada pretest modul. Kemudian yang keduanya, kegiatan yang kedua ada pembelajaran mandiri, secara terstruktur ya. Jadi ada pembelajaran mandirinya juga Bapak Ibu. Lalu ada ringkasan materi modul pedagogik dan juga profesional ya. Jadi nanti di LMS Bapak Ibu, itu ada 2 modul yang, musti Bapak Ibu pelajari, kemudian sekaligus juga dibuat ringkasan materinya, yaitu modul pedagogik dan modul profesional. Nah, kemudian kegiatan selanjutnya Bapak Ibu, ini ada tes formatif ya dan tugas-tugas. Tes formatif ini adalah, tes yang dilaksanakan selama proses kegiatan, pembelajaran Bapak Ibu ya, pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu secara mandiri. Jadi ada tes formatifnya nanti, termasuk juga ada tugas-tugasnya. Kemudian yang berikutnya, ini yang kelima, ada kegiatan tes akhir modul atau TAM Bapak Ibu ya. Jadi nanti di setiap, akhir modul itu ada tes akhir, ada tesnya Bapak Ibu. Jadi sebelum nanti Bapak Ibu, masuk ke modul berikutnya begitu, maka, mesti mengerjakan tes akhir modul terlebih dahulu gitu. Nah, ini gambaran, terkait tahapan kegiatan yang pertama Bapak Ibu, yaitu pendalaman materi ya. Kemudian kita lanjut ke tahapan yang kedua, yaitu pengembangan perangkat pembelajaran, ya. Pengembangan perangkat pembelajaran. Seperti apa gambarannya? Seperti ini nih. Nah, Bapak Ibu nanti sebagai mahasiswa PPG ya menyusun 2 hal Bapak Ibu ya, menyusun 2 hal. Yang pertama adalah perangkat pembelajaran, ya. Perangkat pembelajarannya terdiri dari apa saja? Yang pertama ada analisis CP Bapak ya, atau capaian pembelajaran. Lalu Bapak Ibu juga akan, diminta untuk menyusun TP dan juga ATP ya, tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Lalu ada materi ajar juga Bapak Ibu, ada LKPD ya, lembar kegiatan peserta didik, alat peraga dan juga media. Selanjutnya, perangkat pembelajaran yang mesti Bapak Ibu susun juga adalah instrumen dan modul ajar. Dan istilah-istilah ini tentunya Bapak Ibu ya, mengacu pada kurikulum Merdeka ya, istilah CP, TP, ATP, kemudian juga modul ajar dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, ini rekaman video pembelajaran. Jadi selain Bapak Ibu menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri poin-poin ini Bapak Ibu, Bapak Ibu juga, mesti menyusun akan diminta untuk menyusun rekaman video, pembelajaran ya, yang formatnya MPEG ya, durasi 7 sampai 10 menit ini Bapak Ibu ya. Selanjutnya, di tahapan ketiga, ini ada induksi dan tryout Bapak Ibu ya. Nah, induksi ini, berupa pendalaman materi ya, sesuai dengan kisi-kisi UKM PPG ya. Jadi kalau sudah selesai di tahapan 1 dan 2 tadi Bapak Ibu, nanti masuk ke, tahapan ketiga, nanti Bapak Ibu akan diberikan kisi-kisi UKM PPG-nya ya, kisi-kisi UKM PPG-nya. Kemudian, selanjutnya selain induksi juga ada tryout nanti Bapak Ibu ya. Tryout itu adalah simulasi uji kompetensi mahasiswa PPG. Jadi simulasi dulu sebelum nanti pelaksanaan UKM PPG-nya. Nah, kemudian nanti hasil tryout-nya itu Bapak Ibu akan menjadi syarat, mengikuti UKM PPG begitu ya. Nah, ini tahapan yang ketiga. Kemudian tahapan yang terakhir Bapak Ibu, ini ada tahap yang keempat, uji kompetensi mahasiswa PPG atau UKM PPG. Nah, untuk UKM PPG ini Bapak Ibu, atau uji kompetensi mahasiswanya, mahasiswa PPG maksudnya, ini terdiri dari 2 jenis, ujian itu ya. Terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada namanya uji kinerja atau kita sebut dengan UKIN ya. Nah, UKIN ini ada 2 macam Bapak Ibu. Ada ujian praktek pembelajaran yang di dalamnya berisi perencanaan dan pelaksanaan ya, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Lalu yang kedua adalah uji portofolio. Ya, uji portofolio yang di dalamnya ada pengembangan diri, penelitian, refleksi dan juga inovasi. Nah, untuk yang poin 2 ini Bapak Ibu, untuk uji portofolio ya, kalau mengacu pada pelaksanaan PPG kemarin, guru PAI ya, baik PAI di sekolah umum maupun PAI di madrasah, fikih misalnya guru, mapel fikih, akidah akhlak dan lain sebagainya, ini tidak ada portofolio Bapak Ibu di UKIN-nya itu, hanya ada, UKIN-nya itu ujian praktek pembelajaran saja, pembuatan video pembelajaran begitu. Nah, kemudian selain UKIN ya, di UKM PPG ini juga nanti Bapak Ibu ada uji pengetahuan atau UP ya Bapak Ibu.
UP itu atau uji pengetahuan itu adalah ujian berbasis komputer, kemudian materinya sesuai dengan capaian pembelajaran. Nah, untuk UP ini nanti ada kisi-kisi Bapak Ibu ya, nanti diberikan kisi-kisinya untuk, Bapak Ibu pelajari. Dan sebagai, apa namanya, gambaran, UP ini nanti di uji pengetahuan ini Bapak Ibu, kalau mengacu ke pelaksanaan PPG yang kemarin ya, yang guru PAI atau pendidikan agama, baik di sekolah umum maupun di madrasah, itu UP-nya, jenis UP-nya ada 2 kemarin Bapak Ibu, ada tes objektif ya, kemudian ada tes uraian. Nah, untuk tes objektif itu ada 60 soal semuanya, pilihan ganda ya, 60 soal. Jadi 50 namanya itu soal PCK ya, Pedagogical Content Knowledge, itu 50 soal dan 10 soalnya adalah soal SJT namanya, Situational, Judgment Test begitu. Itu jumlahnya 10 soal. Nah, yang 60 soal itu, yang tes objektif pilihan ganda itu diberikan waktu 120 menit. Nah, kemudian untuk jenis yang keduanya tes uraian, itu diberikan waktu 30 menit Bapak Ibu ya, tes uraian, tes esai gitu ya. Nah, tes esai itu sebagai gambaran, nanti Bapak Ibu diminta untuk membuat atau apa ya, membuat deskripsi masalahnya. Jadi ada 4 soal nanti, yaitu, mendeskripsikan masalahnya apa, kemudian solusinya seperti apa begitu, lalu hasilnya seperti apa, dan hikmahnya gitu ya, atau manfaatnya seperti apa. Jadi 4 hal itu nanti yang akan diujikan. Kemudian untuk masalah yang nanti Bapak Ibu mesti siapkan, itu diantaranya ada masalah LKPD Bapak Ibu ya, ada masalah, penilaian, kemudian masalah media, dan juga ada masalah strategi ya. Nah, kalau soal untuk hal-hal yang berkaitan dengan UP nanti Bapak Ibu bisa, apa, bisa sambil ngecek ya video-video saya sebelumnya, di sana banyak sekali, latihan ya, contoh-contoh soal uji pengetahuan baik itu PCK, SCT maupun, apa, soal-soal esainya begitu. Nah, itu Bapak Ibu ya, ini tahapan terakhir, yaitu tahap keempat UKM PPG, terdiri dari 2, ada UKIM dan juga UP begitu. Nah, kemudian, informasi terakhir ini, sebagai kesimpulan dari yang tadi sudah disampaikan Bapak Ibu bahwa PPG dalam jabatan ya khususnya, untuk guru madrasah ya, mata pelajaran umum di bawah naungan Kementerian Agama, bukan hanya proses akademik ya Bapak Ibu, tetapi juga transformasi profesionalisme guru. Kemudian yang selanjutnya, siapkan diri Bapak Ibu ya, pahami sistem dan raih hasil semaksimal mungkin dalam setiap tahapannya begitu. Itu Bapak Ibu informasi yang bisa di-share, yang bisa dibagi untuk Bapak Ibu, kaitannya dengan 4 tahapan pembelajaran ya, dalam sistem pembelajaran PPG dalam jabatan untuk guru madrasah, mata pelajaran umum di bawah naungan Kementerian Agama tahun 2025. Semoga informasi ini bisa memberikan sedikit gambaran buat Bapak Ibu yang akan melaksanakan PPG ya, di tahun ini atau di batch-batch berikutnya, paling tidak sambil menunggu, sambil juga, apa, menyimak Bapak Ibu ya, seperti apa gambaran pelaksanaan pembelajarannya begitu. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menyimak ya. Jika dirasa bermanfaat silakan untuk di-share ke rekan-rekan guru yang lainnya, yang juga, sedang dalam rangka mempersiapkan diri untuk mengikuti PPG tahun 2025. Semoga bermanfaat Bapak Ibu, dan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.